Oke, eh, sebelumnya ini pertemuan pertama ya? Pertemuan Kayaknya pertama kita atau yang di minggu sebelum-sebelumnya itu udah? baru pertama mungkin. Oke, baru pertama. Baik. Oke, teman-teman, di sini sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Doa, mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, langsung saja ya. Kita mulai uh, soal pretestnya. Bentar. Oh iya, sebelumnya teman-teman sudah membawa alat pencatat masing-masing? Coba saya. Oke, baik. Oke. Ya, hari ini adalah PPU gagasan utama. Baik, silakan dicatat dulu ini, dibaca soalnya, kemudian dicatat jawabannya masing-masing. Ini sebelumnya kita perjanjian nggak? Maksudnya untuk mengerjakan ini kita kasih durasi 1 menit, 2 menit, atau bebas aja? Kasih edukasi. Oke, kasih durasi. Kalau gitu 1 menit ya. Sebentar, bentar ya, tak kasih timer dulu. Ini 1 menit dimulai dari sekarang. Yang bisa on cam boleh on cam, yang memungkinkan on cam boleh. Baik, lanjut ke soal berikutnya. 1 menit dimulai dari sekarang. Soal ketiga, 1 menit dimulai dari sekarang. Soal keempat,
soal pretest terakhir. Oke, cukup selesai. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke, ada yang belum menjawab nomor tertentu? Ada? Tidak, Kak. Oke, Nana tidak ya, berhasil menjawab semua. Yang lainnya? Izin, Bu, saya tidak menjawab nomor 3. Oke. Namanya siapa, Kak? Vanita, Bu. Vanita, oke. Terus yang lainnya? Izin Bu, kayaknya saya ketinggalan di nomor 1, 2, 3. Tapi tadi saya soalnya baru join sih. Tapi nggak apa-apa, saya udah jawab nomor 4 sama 5. Oke, baik. Yang lainnya yang sudah gabung dari awal tetapi belum menjawab beberapa nomor, mungkin ada lagi? Tidak ada ya? Aman semuanya? Bentar-bentar, lihat nih chatnya. Siapa ini? Oke, sudah. Baik, kalau begitu teman-teman, kita keep dulu ya, jawaban kalian di keep dulu. Terus sekarang kita masuk deh ke materi utama kita. Nanti setelah materi baru kita bahas yang kalian kerjakan tadi, pretest kalian tadi ya. Untuk gagasan utama, pasti kalian sudah sering mendengar dengan gagasan utama, ya enggak? Ya. Ya. Apa sih gagasan utama itu menurut kalian, menurut pemahaman kalian selama ini? Isi dari pokok bacaan. Isi dari pokok bacaan. Oke, yang lainnya? Isi dari pokok. Izin, Bu, ide pokok bukan sih, Bu. Ide pokok. Oke, terus yang lainnya? Yang lainnya, gagasan utama? Menurut pemahaman kalian? Dasar, Bu. Dasar dari sebuah paragraf atau Das- kalimat itu. Dasar dari sebuah paragraf. Oke, ada yang mau jawab lagi? Rudin, ide dasar atau sebuah inti dari pembahasan. Ini Rudin ini nggak bisa ini ya, open mic ya? Terkendala ya? Atau bagaimana? Oke, nggak apa-apa. Baik. Sudah, ini ada yang mau menjawab lagi? Memberikan pendapatnya, pemahamannya selama ini tentang gagasan utama? Oke, sudah saya rasa nggak ada ya. Baiklah kalau begitu. Mayoritas dari kalian tadi sudah menjawab benar. Gagasan utama itu adalah ide pokok, pikiran pokok ini ya, nama lainnya ya. Ide pokok, pikiran pokok atau pokok pikiran, pikiran utama, topik utama. Nah, mereka itu adalah landasan dari sebuah kalimat. Jadi, ide pokok itu biasanya sangat singkat sekali. Kemudian dari ide pokok itu dijabarkan menjadi kalimat, ya, yaitu kalimat utama di dalam paragraf. Nah, setelah ada kalimat utamanya ini, dalam paragraf itu kan terdiri dari 5 sampai 7 kalimat. Nah, yang 4, yang 6 itu adalah gagasan penjelas, kalimat penjelas. Itu. Jadi dalam satu paragraf itu biasanya ada satu ide pokok atau satu gagasan utama yang letaknya di mana?
bisa di awal, bisa di akhir, bisa di campuran. Bisa di tengah. Oh ya. Jadi walaupun namanya gagasan utama, ide pokok itu tidak selalu di awal paragraf gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu ya paragrafnya yang mengandung gagasan utama itu cenderung apa? Ringkas. Ringkas tadi ya. Terus apa namanya perbedaan dari kedua kalimat ini, kalimat utama sama kalimat penjelas itu di mana yang yang mengandung gagasan utama sama yang mengandung gagasan penjelas itu kalian pernah ini nggak? Pernah mikir apa bedanya nggak sebelumnya? Bedanya kalimat yang mengandung. Gimana Nanda? Jadi pertanyaannya apa, Kak? Pernah dulu sebelum ada penjelasan ini, kalian sempat mikir nggak apa bedanya kalimat penjelas sama kalimat utama? Iya Kak, kadang suka bingung kalau misalkan kalimat utama kan bisa ada di ketiganya tuh, bisa di awal, akhir, atau campuran. Tapi kalau kalimat penjelas itu berarti hanya menjelaskan di bagian kalimat pertama. Misal nih kalimat pertama, terus titik. Nah kalimat penjelasnya apakah benar-benar cuman di kalimat keduanya apa bagaimana? Kadang bingung di situnya sih. Oke. Yang lainnya gimana? Yang lainnya seperti Eva? Atau sudah bisa membedakan? Iya, Kak. Gimana Nana? Sama kayak Eva. Oke, sama kayak Eva. Memang seperti itu ya. Kebanyakan kasusnya adalah sulit membedakan kalimat utama sama kalimat penjelas. Tapi gini, di dalam satu paragraf itu kan memang hanya satu ide pokok. Kalau yang jelas nih dalam satu paragraf itu punya satu ide pokok yang dijabarkan menjadi kalimat utama. Sementara yang lainnya itu kalimat penjelas. Gini, bedanya kalau kalimat utama itu biasanya bersifat singkat dan umum. Kemudian diikuti dengan perincian-perinciannya, penambahan, perluasan yang berkaitan dengan kalimat utama tadi. Misal kalimat utamanya di awal. Kalimat utamanya di awal. Misalkan di soal UTBK itu kan ada 1 2 tadi ya. Kalian kerjakan itu ada 1 2 3 4 5. Misal kalimat paragraf yang kalimat utama dalam paragraf tersebut berada di awal misalnya, berarti yang lainnya itu menjelaskan. Ya, jadi tidak hanya kalimat setelahnya, tapi yang lainnya. Karena saling berkaitan, saling keterhubungan gitu. Kalau di tengah bagaimana? Berarti yang awal di kalimat 1, 2 misalnya kalimat utamanya berada di tengah, di nomor 3. Berarti 1, 2, 4, 5, 6 itu isinya adalah penjelasan dari si nomor 3. Bisa penambahannya, bisa perluasannya, bisa hubungan antar kalimatnya, seperti itu. Begitupun yang akhir. Jadi, untuk kalimat utama dalam satu paragraf itu cuma satu, yang lainnya adalah kalimat penjelas. Tetapi di dalam soal nanti ada juga yang mempertanyakan ide pokok dari satu kalimat. Misalnya ide pokok nomor kalimat 8. Nah, perlu diketahui bahwa dalam satu kalimat itu sebetulnya juga mengandung ide pokok sendiri. Nah ini, kalau ide pokok di dalam satu kalimat itu biasanya disebut inti kalimat. Sudah pernah dengar? Belum, Kak. Oh belum, oke. Jadi itu ada 2 istilah, kalimat inti sama inti kalimat. Kedengarannya sih sama ya, tetapi kalau coba kita uraikan lebih jauh itu berbeda. Kalau kalimat inti itu nama lain dari ini, ide pokok, pikiran pokok, gagasan utama, itu nama lainnya kalimat inti. Tetapi kalau inti kalimat itu ide pokok yang ada dalam kalimat. Biasanya kalau kalimat itu polanya SPOK, ya kan? Pola kalimat SPOK kan yang lengkap. Iya, Iya Kak. Iya, Kak. Nah, dari SPOK itu
untuk inti kalimat biasanya hanya berhenti pada predikat, subjek dan predikat. Itu inti kalimatnya. Sampai sini bingung nggak? Contoh Kak, contoh. Gimana? Ada contohnya nggak? Nih, contohnya misalnya ya, Budi pergi ini contoh paling sederhana ya, biar apa namanya gampang masuknya, gampang mencerna. Budi pergi ke sekolah naik taksi. Berarti kalau berhenti pada predikat, Budi pergi, ya kan? Iya, betul. Nah, itu berarti yang disebut inti kalimat. Kalau kalimatnya transitif, itu berarti memerlukan objek biasanya. Kalimat transitif itu kalimat yang memerlukan objek setelah predikat. Nah, itu inti kalimatnya berarti sampai SPO. Kalimat transitif itu biasanya yang diawali dengan misalnya apa ya? Dokter memeriksa. Nah, kalau cuman sampai di dokter memeriksa, itu berarti apa namanya masih akan rancu kan di belakangnya. Maka biasanya kalau kalimatnya gini, dokter memeriksa pasien jam 8 pagi. Biasanya untuk kategori kalimat yang seperti ini, karena transitif memerlukan objek, maka inti kalimatnya sampai pada dokter memeriksa pasien. Sampai sini? Bingung nggak? Izin jawab tidak, Kak? Aman ya? Aman? Aman, Kak. Baik. Oke, jadi seperti itu. Itu inti kalimat. Jadi kalau disuruh mencari ide pokoknya, itu bisa menjadi rujukan apa namanya mencari inti kalimatnya. Jadi SP atau SPO, tergantung kalimatnya. Kalau transitif itu biasanya cenderung kalau nggak pakai objek di belakang, dia akan aneh. Itu. Kalau intransitif berarti tanpa perlu objek. Terus ini tadi sampai mana? Itu ya, inti kalimat ya. Nah, terus langkah menemukan gagasan utama itu dengan cara langsung melihat ketiga titik tadi yang disebutkan Raditya Gunawan. Kenapa ini raise hand? Ingin bertanya? Silakan. Maaf, Kak. Berarti kata kerja transitif itu yang diberi imbuhan me, seperti itu, atau gimana, Kak? Bisa, ya bisa. Kebanyakan memang kalau transitif itu biasanya diberi imbuhan me. Ciri-cirinya yang apa namanya kalimatnya akan cenderung memerlukan objek kayak apa ya misalnya tadi memeriksa, terus memasak itu juga bisa. Tapi juga, kalau misalnya memasak itu pun kalau apa namanya di subjek predikat berhenti di predikat itu kan juga tidak menimbulkan pertanyaan lagi kan. Nah itu bisa diartikan intransitif. Jadi untuk mengenalinya itu tergantung kalimatnya nanti. Misalkan cuman hanya 2 kata berhenti di predikat itu tidak akan membingungkan pembaca, berarti itu intransitif. Begitu pula sebaliknya. Kalau kiranya membingungkan pembaca, berarti perlu objek itu transitif. Kalau patokan ada imbuhan me-nya atau tidak, saya rasa memang bisa, tapi juga tidak selalu begitu. Bisa dimengerti ya sampai sini? Kalau bedanya yang kata transitif sama intransitif apa, Kak? Ya itu, kata transitif. Sama intransitif. Transitif itu kan ya tadi, hanya kalau transitif itu memerlukan objek, kalau tidak pakai objek, kalimat itu tidak akan bisa diterima. Kalau intransitif tanpa objek pun bisa diterima. Gitu. Oke, paham, Kak. Makasih. Oke.
Raditya gimana tadi? Aman Kak, makasih ya Kak. Oke. Baik, lanjut ya. Untuk menemukan gagasan utama tadi, langsung aja mencari ke 3 titik. Awal, tengah, akhir. Ciri-cirinya kalimatnya itu singkat. Terus diikuti oleh kalimat penjelas. Atau kalimat penjelas, terus di tengah ada kalimat yang singkat, terus kalimat penjelas lagi. Begitu pula yang di belakang, kalimatnya penjelasan, terus jadi kalau di belakang itu malah mirip seperti kesimpulan. Paham ya? Bisa membayangkan ya sampai sini ya? Halo? Bisa sih Kak kayaknya. Jadi Ya nanti nanti di soal ya. Di soal nanti kita langsung eksekusi. Gitu. Nah, langkah kedua adalah menentukan kata kunci. Biasanya di yang mengandung ide pokok itu sering muncul dalam paragraf itu penyebutannya sering di situ. Ada kata yang sering ditulis. Jadi misalnya dalam satu paragraf ya, dia itu muncul beberapa kali kata itu. Itu bisa masuk ke ciri-ciri ide pokok. Dan kalau udah menemukan kata kunci itu sering muncul, kan? Terus tinggal cari kata kuncinya ini. Berarti cari kalimat yang paling singkat. Nah, itu adalah si gagasan utama tadi. Sampai sini? Bingung? enggak sih Kak. Jadi pokoknya kalau gagasan pertama itu nanti akan ada kalimat pengulangan gitu ya Kak ya. Jadi ada kata-kata yang diulang-ulang terus gitu ya. Bukan pengulangan sih, tapi lebih sering disebut. Oh. Memang sengaja tidak diulang, tetapi sering muncul, sering disebut. Artinya itu topiknya. Dan kalau dicari kalimat yang paling singkat, itu bisa jadi adalah si gagasan utamanya. Oke, langsung ke soal aja gimana? Siap Kak. Oke, langsung ke soal tadi ya. Oke. Nah, gagasan pada kalimat 8 dapat diungkapkan melalui kalimat ini, berarti kalimat 8 mana? Kalimat 8, penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok di wilayah perkotaan besar. Nah, berarti dapat diungkapkan melalui kalimat ini tuh berarti kalimat lain dari penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok di wilayah perkotaan besar. Gagasannya ini apa? Bentar, gagasannya ini apa dulu? Siapa yang tahu gagasannya? Rokok. Rokok. Dari kalimat 8 aja ya ini ya. Gagasan dari kalimat 8, ide pokoknya. Penelitian ini merupakan bisa cari langsung inti kalimatnya. Apa kira-kira? Inti kalimat dari 8? Yang bagian studi Kak, studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok. Gimana Septian? Yang di bagian yang studi itu, yang mulai dari studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok. Ya, hampir. Jadi ini penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok. Ini adalah ide pokoknya. Ide pokoknya sepanjang ini ya. Penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok. Penelitian ini subjeknya merupakan preposisi studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok. Studi yang memperkirakan dan memetakan ini predikatnya, sampah puntung rokok ini objeknya.
gitu. Nah, maka kalimat lain untuk menyampaikan ide pokok itu adalah yang mana? Yang mana jawabannya? Kalimat lain untuk mengungkapkan penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok. Yang bukan sih, Kak? Yang Eva yang lainnya. Yang lainnya masih bimbang dengan jawabannya sendiri? Cet. Yang A, Yang A. Siapa yang A? Septian. iya kan? Oke, Intan bimbang, Kak. Yang lainnya coba. Ini yang bimbang tadi nomor yang mana, Intan? Antara mana sama mana? Yang B. B sama? B sama mana? B aja. Oh, B aja tapi bimbang ya. Baik. Ada A, ada B, ada E. Ada yang jawab C atau D enggak? Izin tidak, Kak. Enggak ada. Oke. Yang pertama yang jawab A, Septian. Kenapa ini A? Alasan kamu apa memilih A? Kalau alasannya sih nggak tahu pasti, nggak, cuma kayak dilihat A agak nyambung. Gak ada alasan pasti, yang pasti A nyambung sama yang 8. Menurut kamu kayak cocok aja gitu ya, jadi pengganti ya? Iya, mungkin kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang Intan tadi bimbang B. Kenapa ini yang kamu bimbangkan dari B? Apa alasan kamu? Kan bimbang itu berarti antara iya dan tidak kan? Apa yang membuat kamu memikirkan bahwa ini tuh jawabannya B? Dan apa yang meragukanmu? Intan mana? Intan. Intan? Intan masih memikirkan jawaban atau bagaimana? Intan? Oke, baiklah. Coba tadi yang siapa? Eva. Eva, alasannya kenapa Eva Kayaknya aku juga jadi bingung deh, Kak. Tadi kan saya bilangnya hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi puntung rokok tertinggi terdapat di lokasi perhotelan dan terminal angkutan umum. Sedangkan di sini data validnya, saya kayaknya belum, data validnya nggak ada ya, kayak apa ada sih, cuman nggak ada kayak data-datanya gitu, jadinya bingung juga, Kak. Bingung antara sama apa? Antara sama B deh kayaknya. Sama B. Kenapa kok jadi B? Karena kan di situ ada analisisnya, itu kan dilakukan secara lokasi-lokasi tertentu gitu kan ya, kayak ada Ya, parameter betul. ada parameter yang ditentukan gitu kan. Berarti kemungkinan besar ya setiap lokasi-lokasi itu ada ininya sendiri gitu. Ya nggak sih, Kak? Oke, baik-baik. Sementara yang C sama D nggak ada yang memilih. C, para ahli menemukan bahwa hotel dan perhatian angkutan umum adalah tempat favorit para perokok. Jelas tidak ya? Tidak. Yang D, penelitian ini dilakukan khusus terkonsentrasi pada lokasi perhotelan dan perhentian angkutan umum yang banyak dikunjungi orang. Dan ini dilakukan khusus terkonsentrasi. Apakah begitu? Studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok. Tidak. Kalau terkonsentrasi, tidak ya. Pada lokasi ini tidak ya. Dan ini dilakukan khusus untuk terkonsentrasi pada lokasi perhotelan dan perhentian angkutan umum ini jelas tidak.
Sementara yang A, konsentrasi puntung rokok tertinggi membuat lokasi perhotelan dan perhentian angkutan umum menjadi pusat temuan penelitian. Konsentrasi puntung rokok tertinggi membuat lokasi perhotelan dan perhentian angkutan umum menjadi pusat temuan penelitian. Tidak, karena ini penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok di wilayah perkotaan besar. Memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok di wilayah kota besar ya. Jadi tidak menjadi pusat temuan penelitian itu tidak, bukan lokasi perhotelan dan perhatian angkutan umum jadi pusat temuan penelitian ini enggak. Yang B, jumlah puntung rokok terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu, misalnya lokasi perhotelan dan perhentian angkutan umum. Ini juga jauh ya. Berarti coba yang E. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi puntung rokok tertinggi terdapat di lokasi perhotelan dan terminal angkutan umum. Nah, penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok di wilayah perkotaan besar. Hasil terus yang gagasannya kan tadi penelitian merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok. Sementara yang E, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi puntung rokok tertinggi terdapat di lokasi perhotelan dan terminal angkutan umum. Ini hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi puntung rokok tertinggi. Jadi kan ini memetakan sampah puntung rokok di wilayah perkotaan besar memperkirakan. Nah ini membahas dikatakan adalah hasil penelitian. Make sense yang E. Karena yang ini tuh merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan sampah puntung rokok di wilayah perkotaan besar. Sementara yang E itu hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi puntung rokok tertinggi terdapat di lokasi perhotelan dan terminal angkutan umum. Yang ini tuh hasil penelitian, sementara yang ini tuh pemetaan. Ya kan? Jadi, yang paling mungkin, yang paling make sense dari A, B, C, D, E, ini adalah yang E. Dari sini, ada pendapat lain? Ada? Lanjut. Halo? Lanjut. Halo? Iya, Kak. Sudah? Tadi, maaf ya. Ini udah bisa lagi. Bisa dengar suara saya? Bentar-bentar, itu kok kalau aku lihat-lihat jawabannya itu lebih ngarah ke gagasan pada kalimat 5 ya. Coba kalian baca deh kalimat 5. Kalimat 5 itu disebutkan bahwa lokasi perhotelan dan perhentian angkutan umum merupakan tempat yang konsentrasi pokok tertinggi. Tapi memang kalau menurutku yang E sih, soalnya yang nomor 8 itu kan di sini penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan. Itu tuh sudah mau ke bagian akhir, yang dimana bagian akhirnya itu ngejelasin rangkaian dari nomor 1 sampai ke nomor 7 gitu menurutku. Tapi kalau tadi menurut siapa, Tama ya, atau siapa yang ngomong tadi, itu gimana? Oke, tadi siapa yang bilang kalimat 5 tadi siapa? Gimana coba diulangi? Enggak Kak, aku ngelihat pilihannya itu kok lebih ke gagasan kalimat 5. Oh, Cuman ini aja sih. oh oke.
Oh, ini ya jawabannya lebih ke yang 5 ya. Iya, maksudnya opsi-opsinya itu ngarahnya ke 5 semua. Itu benar apa enggak Kak soalnya? Coba kita lihat ini ya, ditemukan bahwa lokasi perhotelan dan perhotelan merupakan tempat dan konsentrasi. Sebetulnya sih kalau di ini kan iya ya, cuman apa namanya ini kan kalimat pengganti diungkapkan melalui kalimat, maka yang nomor 8 ya jelas tadi yang seperti yang 5 karena 8 ini tuh dia tuh fungsinya apa ya? Dia itu apa namanya? Kita tuh disuruh ngubah ke apa namanya kalimat yang sesuai dengan kalimat-kalimat lainnya gitu. Maka gagasan pada kalimat 8 itu kita disuruh milih nih antara A sampai E. Karena yang lainnya itu sudah membahas soal ini apa namanya di terminal angkutan umum di hotel. Maka yang 8 ini kan masih di wilayah perkotaan besar. Terus maka dari itu kita disuruh memilih untuk mengganti kalimatnya. Seperti itu. Sampai sini, bingung nggak? Bingung? Halo? Bingung. Gini, jadi ini tuh kan kalimat-kalimatnya itu tuh sudah ada yang mengarah ke langsung ke tempatnya seperti menyasar perhotelan, terminal angkutan umum. Sementara yang nomor 8 ini di wilayah perkotaan besar. Nah, gagasan utama yang di 8 itu kita disuruh untuk mengubah mana kalimat yang paling make sense untuk menggantikan yang 8 ini. Sudah? Sudah. Paham, Kak? Paham ya? Bisa lanjut? Mau Bisa, tanya Kak. bentar nggak? Mau tanya bentar. Gimana? Berarti kalau kita ketemu soal kayak gini, kira-kira hal yang harus kita lakuin itu apa? Step-stepnya tuh kayak gimana, Kak? Oke, untuk triknya, untuk seperti ini tentu saja kita tadi harus melihat inti kalimatnya dulu kan, ide pokoknya. Kemudian kita pikirkan dulu yang paling mungkin. Kalau pembicara soal memperkirakan dan memetakan, itu kan sudah pasti hasilnya kan, hasil penelitiannya, ya kan? Iya, Kak, iya. Nah, maka ya langsung aja ke hasil penelitiannya. Meskipun di ABCD ini juga nyaris tepat, cuman ada beberapa hal yang bikin rasanya seolah tidak tepat kalau dijawabkan selain yang kalau di ini apa namanya digantikan ke yang nomor 8 misalnya yang tadi ya, konsentrasi puntung rokok tertinggi membuat lokasi perhotelan dan perhentian angkutan umum menjadi pusat temuan penelitian. Kan tidak, dari sini penelitian ini merupakan studi yang memperkirakan dan memetakan. Lah di sini berbicara soal pusat temuan penelitian, kan beda. Kalau ini memperkirakan dan memetakan, maka ya hasil penelitian. Memetakan kan apa namanya? Ini kan memetakan itu kan seperti mengumpulkan ini beberapa sampel gitu kan? Iya, Jadi Kak, paham, langsung Kak. saja. Gimana? Paham. Oke, jadi langsung saja nanti ya kalau menemukan soal seperti ini, langsung saja mencari titik yang paling mungkin. Baiklah, langsung ke soal berikutnya ya. Oke. Nah, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya bagaimana? Ini jawabannya yang mana? Ini kan ada 9. Ya kan?
Lalu kalau dibagi 2 kira-kira bagaimana? C nggak sih, Kak? Gimana? Yang C nggak sih, Kak? C. Oke, Nana C. Yang lainnya? Aku D, Kak. D. Oke, yang lainnya? Yang lainnya? Sudah tidak ada? C deh, Kak. C. 2 orang menjawab C ya, oke. Baik, 2 orang menjawab C. 1 orang menjawab D. Yang D tadi siapa? Rara? Aku, Kak. Oke, Rara. Kenapa D, Rara? Karena aku mikirnya di sini tuh ada di kalimat ke-6 itu ada kata sebaliknya. Jadi Oke. kayak di kalimat 1 sampai 5-nya gitu, Kak. Baik, yang milih C? Jadi 2 orang ya yang milih C. Mm-mm. Boleh berapa tadi? Boleh yang 2 orang ini menjawab berpendapat bergantian atau bagaimana? Atau mau diskusi dua-duanya? Kenapa kira-kira memilih C? Eva sama siapa tadi ya? Nana? Eva dulu Kalau deh. dari saya sih, Mm. kalau dari saya sih karena kan kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 dan kalimat 3 itu masih membahas mengenai penjabaran atau apa ya? Istilahnya itu masih menjelaskan mengenai kacang merah itu. Jadi masih berkesinambungan. Sedangkan untuk kalimat 5 di sini sudah membahas mengenai kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah. Nah, kenapa nomor 5, 6 itu masih berkesinambungan karena di situ masih ada kata sebaliknya. Berarti sebaliknya itu masih merujuk ke kalimat nomor 5 gitu. Jadi yang bisa dijadikan menjadi 2 paragraf itu kalimat 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalimat 5 itu bisa ke yang lainnya karena masih ada kata sebaliknya. Karena sebaliknya itu kan tidak bisa sendirian ya, Kak ya. Ya, betul. Harus ada kalimat rujukannya terlebih dahulu. Itu Sebaliknya. berarti, Kak. Sebaliknya adalah penghubung ya, penghubung antara 2 kalimat, antara yang kalimat sebelumnya dan juga setelahnya nanti. Maka coba yang dari penjelasannya Eva, oke, aku setuju. Kata sebaliknya ya, kalau yang dipermasalahkan adalah kata sebaliknya, memang ya itu juga satu dari ciri untuk membedakan tadi. Sebaliknya bukan yang nggak bisa berdiri sendiri, tetapi dia memang menghubungkan. Itu seperti karena itu konjungsi kan, berarti dia itu menghubungkan. Tetapi juga yang perlu diketahui di sini yang kalimat 1 hingga 4 itu tuh merujuk pada manfaat. Mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah. Menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Sumber folasin. Terus menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Menurunkan risiko kanker usus besar. Ini semuanya manfaat. Sementara nomor 5 sampai 9 itu sudah membahas tentang kandungan ini. 100 gram dalam 100 gram menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air. Nah, itu berbicara soal kandungan. Maka kalau dipisah mereka ini sesuai gagasannya, ini yang pertama kan soal manfaat, yang paragraf kedua itu soal kandungan. Tuh. Yang banyak dibahaskan di sini tuh kayak menguntungkan bagi kesehatan tubuh, terus sumber folasin itu kan kayak manfaatnya. Sementara kalau kandungan lemak, terus sumber serat yang baik, terus 100 gram kacang merah merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air, ini tuh sudah masuk ke kandungan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana? C. Sampai sini masih oke? Atau ada Bisa, Kak. pertanyaan lagi? Enggak sih, Kak, udah paham. Jadi intinya pokoknya kalau misalkan dalam satu paragraf memang harus satu pembahasan. Jadi paragraf pertama pembahasannya manfaat, paragraf kedua pembahasannya kandungan. Jadi harus sepadan gitu ya, Kak ya. Betul.
Ya, Siap. sama karena ini padu dan utuh. Tadi kan aku bilang kata kunci yang sering muncul ya. Nah, kata kunci itu nggak selalu kata yang sama gitu loh. Nah, sementara ini kan menunjukkan ke manfaat. Kayak yang tadi yang aku bilang kayak sumber volasin dan sebagainya itu kan manfaatnya. Berarti itu dia lagi ngebahas namanya adalah manfaat. Terus kandungan lemak, natrium ini kan bicara soal kandungan gizinya gitu. Itu ya. Lanjut ya. Sudah 21, 27 ini. Lanjut nomor 3. Nah, kata sebaliknya dalam kalimat 6. Nah, ini kan ada hubungannya sama kalimat 5. Hubungannya apa dia? Menegaskan, Kak. Menegaskan? Yang lainnya? Iya nggak sih? Sama Kak. Mengontraskan. Siapa yang mengontraskan tadi? Saya Kak. Mana? Oke. Yang lainnya menegaskan, mengontraskan. Yang lainnya? Tapi. Mengontraskan. Oke. Yang lainnya? Udah? Nggak ada? Yang cowok-cowok tadi pada kemana? C. Meluaskan. Sudah? Menguraikan sama menjelaskan nggak ada yang memilih? Oke ya, aku anggap nggak ada yang memilih ya. Menegaskan, mengontraskan, meluaskan. Menegaskan. Kalau menegaskan, itu kira-kira kata hubung yang tepat itu apa? Bahkan, Apa? Apa Tama? bahkan, Meluaskan? bahkan. Oh, bahkan. Oke. Maaf ya. Kalau menegaskan itu bahkan, oke. Berarti ini kalau sebaliknya menegaskan atau bukan? Bukan. 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 Berarti apa, Kak? Menjelaskan ya? Atau apa? Bukan. Apa ya kira-kira? Mengontraskan. Mengontras. Mengontraskan itu gimana? Menguraikan. Enggak, mengontraskan itu gimana? Definisi dari mengontraskan. Berbeda. Berbeda ya, bertolak belakang. Oke. Berarti kemungkinannya jawabannya mengontraskan? Iya, mengontraskan. Ya. Berarti pertentangan ya, Kak ya? Betul, karena ini sebaliknya. Jadi jawabannya tidak mengontraskan. Kalau meluaskan apa kira-kira? Kalau meluaskan kira-kira? Membahas soal merincikan dari kandungan yang ke-5. Yang lebih luas lagi. Terus kalau menguraikan itu gimana? Kalau menguraikan? Kalau yang meluaskan tadi ini menjelaskan dari yang ke-5. Menjelaskan yang lebih jauh apa ya istilahnya ya? Itu berarti pakai konjungsinya apa kira-kira? Konjungsi untuk meluaskan. Bisa memakai Selain itu, selain itu. Terus Sehingga bisa nggak, Kak? gimana? Sehingga bisa nggak? Sehingga itu lebih ke sebab akibat. Sehingga. Ya selain itu bisa. Terus ketika serta serta bisa dan bisa Antara lain? antara lain itu menguraikan sebenarnya. Oh, oke. Apa? Tetapi enggak. Tetapi juga masuk mengontraskan. Kalau menjelaskan biasanya ya ini diulangi lagi terus dijelaskan. Biasanya kalau apa ya untuk konjungsinya menjelaskan itu hal itu pakai kata ganti biasanya, bukan konjungsi. Itu ya. Next.
Pokoknya yang mengontraskan. Next. Nah, nomor 7 dan 8. 7 mana? Berbagai negara dan organisasi bekerja sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan energi terbarukan, efisiensi energi dan perubahan dalam cara memproduksi dan menggunakan sumber daya. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap praktik berkelanjutan dan konsumsi ramah lingkungan semakin meningkat. Hubungan apa ini? Selain itu, Nah, ini baru penegasan bukan ya, Kak? penegasan, Penambahan. Penambahan. Oh, penambahan ya, Kak ya. Sorry. penegasan apa penambahan? Penegasan tadi dibilang Soalnya ya, di situ- udah dibilang ya tadi. Kalau penegasan, Iya, lupa. kalau penegasan pakai bahkan. Tadi lupa. Nah, ini jawabannya adalah Penambahan. penambahan. Dah, nomor terakhir kayaknya. Oke, prioritas yang terakhir. Ungkapan yang tepat untuk menyimpulkan situasi. Air putih penting. Air putih penting, yang lainnya? Air putih penting? Yang lainnya ada nggak? Kenapa ini air putih penting ini? Bukan sehat, konsepnya bukan baik, bukan higienis. Dari bacaannya itu sudah menjelaskan kalau air putih itu penting bagi manusia, Kak. Kalau gimana tadi? Mohon maaf, agak kurang jelas suaranya. Karena kan itu pembahasannya kan yang di awal mengenai minum air putih dan lain sebagainya, tapi di situ di bagian yang oleh karena itu, nah itu kan ada apa sih Kak, paragraf ya, ada gagasan utamanya juga. Oleh karena itu air putih sangat penting. Betul, mencari gagasan utamanya ya, penting bagi manusia. Maka yang jawabannya yang E. Oke, dari sini ada nggak yang betul semua dari kelima soal ini? Nana betul Enggak, semua? Kak. Gimana? Ada yang salah. Salah? Banyak yang salah, Kak. Oh, banyak yang salah. Dari 5 ini lebih dari 2 salahnya. Pas 2, Kak. Oke, 2. Yang lainnya? Sama Kak, 2. Salah 3. Oke, 2. Dari sini, yang kalian masih bingung kan yang mana? Kalau saya masih bingung mengenai konjungsi sih Kak. Mungkin karena konjungsi itu agak banyak banget ya Kak ya yang harus dihafal dan kita harus tahu dulu mengenai kalimat selanjutnya antar kalimat atau antar paragrafnya gitu. Jadi agak bingung. Oke. Tadi kalau soal yang selain itu bisa juga penambahan atau perluasan itu tergantung dari konteksnya ya. Kalau konteksnya itu menambah informasi dari kalimat sebelumnya, maka selain itu bisa disebut sebagai hubungan penambahan. Tapi kalau perluasan itu berarti pembahasannya sih tetap, cuman lebih lebih meluas lagi, lebih rinci, bukan lebih rinci juga ya. Kalau perluasan itu dia tetap, tapi itu ini lebih lebih luas. Rasanya lebih lebih mendalam lagi gitu loh. Tapi kalau yang 7 dan 8 ini, selain itu kesadaran masyarakat terhadap praktik berkelanjutan dan konsumsi ramah lingkungan semakin meningkat. Itu kan berarti menambahkan dari yang nomor 7. Karena dia sudah efisiensi energi melalui kebijakan energi terbarukan. Terus yang nomor 8 itu kesadaran masyarakat terhadap praktik berkelanjutan dan konsumsi ramah lingkungan semakin meningkat, maka dia kan menambahkan yang 7. Seperti itu.
saran aku sih ya untuk soal kayak gini berarti kalian butuh apa namanya memperhatikan lagi kalau misalnya banyak salah di konjungsi berarti banyak soal yang mengandung konjungsi tentang konjungsi kali apa namanya soal-soal kayak gini mengandung hubungan apa itu harus diperbanyak lagi gitu ya. Ini kalian ada yang bimbelnya selain di sini? Ada enggak? Maaf ya. Datangnya kecil. Oke. Ini masih terhubung semua? Masih, Kak. Baik. Masih. Oke. Kalau gitu langsung kita post test saja ya, mengingat waktunya sudah 9:30 ya. Post testnya ini. Cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat 4. Ini, kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita. Nah, berarti kita mencari kalimat lainnya lagi kayak nomor 1 tadi ya. Kira-kira yang mana? C, Kak. Mahasiswa awal yang kedua. C, yang lainnya? C ya. Oke, yang C jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh perlu kita perhatikan. Ini memang hanya dibolak-balik nih dari yang ini. Ini. Kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita. Nah, yang C jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita perlu kita perhatikan. Itu hanya dibolak-balik. Kalau yang kayak gitu emang mudah ya. Mudah kan ya? Ya, Kak. Oke, yang selanjutnya sepertinya post test mudah. Oke, gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya. Coba dibaca dulu. Jawabannya apa? Yang satu, sebuah studi menunjukkan bahwa ini kan bisa menjadi paragraf selanjutnya ya. Sebuah studi teks menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan baca memiliki perkembangan jaringan otak dari awal. Ini sepertinya ada teks satunya, tapi sebentar. Enggak ke ini ya, sorry. Ini kayaknya yang nomor 3 ini. Oh iya, teks satunya belum ke upload. Maaf ya, maaf. Langsung aja ke sini berarti. Nah, ini aja deh. Gagasan pokok sebelum kedua paragraf di atasnya. Ini berarti dipisah dulu paragrafnya. Globalisasi menjadi tantangan untuk semua aspek kehidupan termasuk kebudayaan. Era global menuntut ini. Coba kalian baca dulu. Ya, jawabannya yang mana? E. Yang? E. Yang C. Keberagaman budaya. Globalisasi. Siapa tadi jawabannya? Saya. Apa tadi yang? Dampak globalisasi. Dampak globalisasi. Ya, ini kan ini gagasan pokok sebelum kedua paragraf di atas. Ini tuh jadi 2 paragraf. Nah, ini tuh yang dibahas adalah globalisasi karena kata kuncinya adalah si globalisasi, ya kan? Maka untuk sebelumnya kira-kira apa nih? Apakah dampak? Kalau ini menjadi tantangan untuk semua aspek kehidupan termasuk kebudayaan, terus ini seorang. Apakah sebelumnya adalah dampak? Dampaknya duluan? Konsep dulu apa enggak sih, Kak?
Gimana? Konsep dulu apa bukan? Kayak membahas mengenai konsep globalisasi dulu. Terus habis konsep baru globalisasi kenapa menjadi tantangan. Habis tantangan terus dampaknya apa gitu apa bukan? Nah, karena ini kan globalisasi sudah pasti jawabannya antara B sama E, ya. Kata kuncinya adalah globalisasinya ini. Maka jawabannya langsung B atau E. Nah, sementara B ini konsep, sementara E dampak. Apakah dampak itu bisa ditempatkan di awal? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka jawabannya jelas yang konsep. Dampak, terus apa namanya, tips, itu biasanya di akhir-akhir. Kayak gitu. Yang awal itu konsepnya, pemaparan umumnya, apa namanya, fenomena, kayak gitu. Berarti jawabannya yang B ya, konsep. Terus, yang terakhir. Nah, untuk ini untuk melanjutkan. Kalau tadi sebelumnya, kalau ini melanjutkan. Coba dibaca dulu. Kak. Bahas suci. Yang mana? B? Kak. Oke. Tidak tepat ya. Tidak tepat berarti tidak perlu ditambahkan. Bahkan tidak boleh ditambahkan. Yang mana? E? Iya, Kak. E. Ada yang lainnya enggak? Kenapa nih jawabannya yang E nih? Siapa tadi? Kafah. Langsung utama yang tepat untuk melanjutkan tersebut adalah E, karena peneliti tentang stroke secara tersirat sudah disebutkan dalam paragraf 2 mengenai penyebab, penderita dan lain-lain, Kak. Oke, itu ya. Karena tanpa menyebutkan penelitian itu sudah membahas hasil penelitian. Ya memang penyakit stroke itu ya seperti ini, tidak perlu lagi pakai penelitian. Jadi jawabannya yang E. Oke, postas gimana? Aman? Lumayan, Kak. Lumayan ya. Itu berarti kalian sudah memahami dari awal tadi. Ya, dari awal yang pretest, kalian banyak salahnya, terus yang post test, betul semua? Ayo yang post test gimana? Betul semua? Atau ada yang salah lagi? Banyak salah nggak? 4 ya tadi? Salah 2, Kak. Stafa salah 2, yang lainnya? Yang lainnya gimana? Eva? Katrin? Aman, Kak. Aman ya? Eva salah berapa? Gimana, Kak? Eva salah berapa untuk yang post test? Salah 1. Oke. Katrin? Salah 1. Oke. Saya ini tak lihat dulu nomor 3 ini. Apakah teksnya? Kalau yang nomor 3 ini untuk teksnya itu kan apa gagasan utama yang tepat paragraf selanjutnya ya, Kak ya. Berarti memang sebenarnya sudah tidak perlu teks pertama juga sih ya, Kak ya. Kayaknya sih enggak sih. Iya, karena kan kita biasanya udah tahu ya, Kak ya. Betul. Jadi bisa aja. Ini kan tak salin dari ini ya, apa namanya, dari PDF soalnya. Coba kita lihat dulu. Oh ya, ini memang teks 2. Enggak, ini nih. Ini pemisahan paragrafnya ini. Nah, yang 5 ini peneliti mengamati perubahan aktivitas anak-anak. Dari yang 1 sampai 4 ini bahas soal apa? Mengenai penelitiannya terlebih dahulu ya, Kak ya. Penelitiannya. Terus yang ke peneliti ini, yang ke-5 sampai terakhir?
Kalau yang paragraf kedua, Mengenai perkembangan setelah anak-anak dibacakan buku. lebih ke anaknya itu ya. Maka yang tepat untuk paragraf selanjutnya, kalau tadi penelitian, terus perkembangan si anak, maka Berarti kita harus lihat bagian kalimat terakhir dulu ya Kak ya, membacakan buku untuk anak. ya apa namanya, yang kelima ini kan soal perkembangan, terus yang terakhir membacakan buku untuk anak membantu pertumbuhan neuron di daerah ini yang akan menghubungkan anak di masa depan dalam hal kebiasaan membaca. Maka ini sudah ada kata kuncinya, kebiasaan membaca. Maka jawabannya yang mana? Yang manfaat bukan sih Kak? Manfaat, betul. Manfaat kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak. Tuh ya. Karena kita anggap paragraf selanjutnya ini adalah penutup. Manfaat kan juga selalu di belakang. Kalau tujuan membiasakan, ini kan sudah dibahas. Terus apa namanya, kebiasaan baca dan mendengarkan cerita pada anak, ini juga sudah dibahas. Maka yang perlu ditambahkan adalah manfaat. Seperti itu. Sampai sini, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Tidak ada? Tidak ada Kak. Oke. Jadi kesimpulannya, gagasan utama itu, ada yang punya pendapat soal kesimpulannya? Gimana belajar hari ini? Tentang gagasan utama itu? Saya boleh jawab Kak. Boleh, silakan. Jadi kesimpulannya gagasan utama itu biasanya adanya tuh, pokoknya kalau misalkan nggak di awal, di akhir. Terus tadi juga perlu dibahas, kalau misalkan gagasannya di awal berarti harus ada kalimat kayak yang sering disebut. Gitu. Kata kunci. Iya, ada kata kunci. Menemukan gagasan utama perlu memperhatikan si kata kunci. Terus apa namanya, dalam satu paragraf itu kata kunci kata kunci tadi tidak melulu satu kata yang sama dan berulang. Tapi kayak perincian tadi, untuk digunakan ini sebagai itu. Nah, itu berarti dia membicarakan soal manfaat. Si kata kuncinya tidak melulu kata yang sama dan diulang. Itu. Cuman yang mirip-mirip serumpun itu bisa menjadi apa namanya, pokok pembahasannya atau kata kuncinya juga. Itu ya. Oke, selain Eva, Catherine mungkin? Untuk sesi belajar selanjutnya, mungkin kalian ada masukan? Apakah hari ini kakak menerangkannya terlalu cepat? Atau bagaimana? Aman sih Kak. Gimana? Aman. Oke, aman. Eva aman. Kalau yang lainnya, silakan ya disampaikan saja, tidak apa-apa ya. Karena ini hak kalian untuk mendapatkan apa namanya, penjelasan dari tutor. Maka kalau hari ini ada kurang dari kakak, nanti ada apa namanya, sebagai evaluasi di depan, maka tidak boleh diulangi seperti ini. Gitu. Kalau mungkin hari ini kecepatan atau materinya kurang kompleks atau bagaimana, silakan disampaikan ya. Kira-kira ada tidak? Ada Kak. Gimana Tama? Aman. Tama silakan. Sebenarnya udah bagus, temponya udah nggak kecepatan, nggak kelambatan. Cuman saran dari aku, misalnya tadi jelasin ada transitif, intransitif, itu langsung dikasih contoh clue-nya aja kayak gimana. Misalnya kalimat yang ada imbuhannya ini itu, terus habis itu kalau misalnya ada misalnya menegaskan, itu katanya apa aja yang menegaskan. Terus kalau misalnya mengontraskan itu apa aja kayak gitu Kak, langsung dikasih contoh-contohnya. Jadi biar kami nggak bingung kayak gitu. Oke, berarti terima kasih masukannya ya Tama ya. Berarti langsung dari tutor ya. Ini sebenarnya tuh kalau aku pribadi ya, jujur untuk mencontohkan itu perlu pemantik dari kalian dulu. Jadi misalkan kadang ya sebagai tutor itu juga ada kita blanknya gitu. Dan aku juga pengen tahu bagaimana kalian itu, wawasan kalian sejauh ini itu bagaimana. Nah, maka aku lemparkan pertanyaan ke kalian.
Gitu. Jadi kalau misalnya pun aku nggak dapat memberikan apa namanya contoh langsung, maka siapa tahu di antara kalian itu bisa menambahi ini kekuranganku gitu, melengkapi. Jadi kan kita diskusinya dua arah gitu loh. Tetapi untuk masukannya terima kasih untuk Tama ya. Mungkin memang ada berapa yang maunya langsung dikasihkan dari tutor, nggak apa-apa. Oke, selain Tama ada yang lain? Mungkin waktu pengerjaannya bisa lebih lama sedikit, Kak. Apa, Kak? Nana? Waktu pengerjaannya bisa ditambahin sedikit, soalnya tadi kayaknya kecepatan jadi nggak sempat baca bacaannya gitu. Durasi ya tadi ya? Tadi sebenarnya kalau durasi udah kesepakatan di awal maunya pada pakai durasi gitu. Soalnya kelas yang minggu lalu juga pakai durasi aja Kak, nanti pembahasannya biar lama. Tapi it's okay, nanti sebelum kelas pokoknya kesepakatan dulu aja ya untuk ini pengerjaannya ini mau durasinya berapa menit itu atau nggak usah pakai durasi. Nanti kesepakatan semua gitu ya. Voting suara terbanyak maunya apa gitu. Kita turuti gitu. Oke. Oke, terima kasih Nana. Terus yang lainnya? Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Untuk besok itunya apa pembahasannya? Besok, aduh, aku tuh nggak tahu Kak jadwal kalian ya. Soalnya ternyata 3 minggu aku ngajar ini, itu orang-orangnya berbeda. Jadi aku nggak tahu ketemu kalian itu kapan lagi gitu. Kemungkinan PPM sih, kemungkinan loh ya. Karena PPU sudah, berarti PPM nanti. Cuman kalau materinya masih belum di-share sama adminnya. Jadi aku belum tahu juga. Kalau dari adminnya sih katanya Kalau dari adminnya gimana Pak? kalau dari adminnya Maaf, gimana? kalau dari adminnya bilangnya sih setiap Jumat Kak, tapi untuk minggu depan Oh, setiap Jumat. Tuh. Ya, itu mungkin soalnya yang aku tanya itu kok beda-beda gitu loh anaknya. Yang minggu kemarin, terus minggu kemarinnya lagi, sekarang itu beda-beda. Aku nggak tahu bagaimana penjadwalannya. Jadi untuk urusan administrasi jadwal kalian masuk itu nanti silakan ditanyakan ke admin aja ya. Tuh. Jadi untuk karena di sini tutor sama admin itu beda untuk materi, maksudnya isi materinya itu tutor. Kalau untuk penjadwalan administrasi dan lain sebagainya ke admin, gitu ya. Mungkin kalau sudah PPU, PBM kali ya. Untuk pertemuan yang akan datang. Gitu. Baik, sudah pukul 22. Tidak ada pertanyaan lagi? Atau apa namanya yang perlu disampaikan? Aku mau tanya, kalau Iya, Ra. semisal kan sama kakak, kalau semisal nanti yang lain gitu tetap sama kakak juga atau beda lagi? Aku khusus untuk bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia itu ada PBM, PPU, sama literasi Indo. Tapi untuk sementara ini jadwalku masih banyak mengisi PPU sama PBM. Nanti kalau Oke, untuk matematika, bahasa Inggris berbeda tentornya. Itu Rara. Iya, Kak. Oke, sudah? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, menyanggah, ataupun menyampaikan sesuatu lagi, untuk kelas malam hari ini kakak tutup, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sampai bertemu lagi, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih.